Anak itu harus naruh kian. Bunyohan kepada buat kebaikan ya. Tapi buat kejahatan mungkin apa kayak gitu. Naruh dia itu. Nah seperti itu. Jadi muraqabah berasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua pekerjaan perbuatan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, contoh yang sangat menarik yang luar biasa sekali dicontohkan dalam sejarah bahwa saja Umar Ibn Khattab pernah memerintahkan anaknya untuk melamar seorang wanita yang tingkat muraqabahnya luar biasa. Umar kan mencontohkan gaya belusukan sebelum Jokowi. Suka sekali Sayyidina Umarnya dia belusukan. Belusukannya kadang-kadang sampai malam, lihat siapa yang belum makan, mana yang enggak tidur sebagainya. Ketika Umar belusukan, Umar mendengar dari sebuah rumah yang mengatakan, "Hai ini, pajak kaya ada yang lagi. Dapat susu dari kambing, dapat 10 botol, 1 botol 5.000, 10 botol 50.000. Ini bro, buat lagi ya, pengen 70, pajak kaya hantik." Bahasanya lagi ya, mana aku hari ini Arab ya, kira-kira gitu. Tetangga kita yang sebelah sana, dia peras 10 botol, dia campur dengan air jadi 20 botol. Dapat uang dia 100, nah tablo kebutuhan hari-hari 70, ada saving, infak, sedekah, tabungan kita 30, yang berumah. Ini pengumuman yang akan bertanyong, dipegang sama ibu. Apa kata sang anak? Wahai ibu, Khalifah Umar memang tidak melihat, tapi Tuhan yang Khalifah Umar di mana, wahai ibu? Muraqabah, merasa diawasi Allah. Umar di luar mendengar, Masya Allah, ada seorang anak gadis seperti itu imannya. Tinggal bukan nggak ada lamar seperti itu. Biasa yang disuruh kawin orang perempuan kan. Nah tapi Umar pernah anaknya disuruh. Saya Umar, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Satu waktu begitu juga. Ada seorang pengembala sedang mengembalakan kambingnya, dirinya sangat banyak. Umar datang mengetes seorang anak. Jual satu untuk aku. Gak bisa wahai tuan, ini milik majikanku. Kapan dia lihat ribuan ini? Kapan dia hitung? Majikanku memang tidak melihat, tapi Tuhan majikanku di mana wahai tuan? Luar biasa. Nah, di era modern ini kita perlu untuk menumbuhkan generasi-generasi seperti itu. Waktu teken potensi yang benar, Allah di mana? Walaupun ada orang lain yang lihat yang kalau dalam kamar. Ya, ketika akan menipu ambil uang orang, Allah di mana? Ya, ketika akan berzina, pergaulan bebas dengan wanita, Allah di mana? Mari kita didik keimanan ini di dalam Ramadan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, gimana kita selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat raqib dan atid menulis itu semua pekerjaan kita. Biar sampai kiranya hanya melatih, evaluasi hanya itu hitung merasa diawasi oleh Allah. Ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah logikanya. Hari ini hari Kamis. Jam berapa sekarang, Pak? Jam berapa sekarang? 15.45. Sambil saya cek, saya mau siap berarti. Udah hari asar gitu kan? Adakah kita teringat bulan lalu tanggal 10 ya? Tanggal 10 15.45 Bapak Ibu sedang bikin apa? Ketaatan atau keburukan? Ada yang ingat? Tidak ingat, nggak tahu kita. Allah ingat nggak? Allah kata nggak? Ya, bisa jadi kita akan lupa keburukan-keburukan kita semua kita lakukan. Nanti Allah akan kabarkan semua tahun. Ya Allah, nggak ada yang kecil ada yang besar kecuali tercatat semua ya Allah. Maka jadilah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bikin ketaatan, kita beribadah Ramadan dengan sangat kuat. Ya, Bapak Ibu sekalian, M yang kelima yang terakhir sudah selesai bagi saya. Nah begitu. Kalau sudah selesai jangan diperpanjang. Saya nggak suka dengan ceramah kalau sudah selesai harus begini harus begitu. Sudah cukup M-nya cukup habis selesai. Subhanallah wa bihamdika gitu ya. M yang kelima adalah mu'aqabah. Kita menghukum diri kita dengan hukuman-hukuman yang mendidik untuk diri kita dan anak kita apabila kita buat kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Umpama lagi, malamnya tarawih hanya antara bodoh dan ya. Ganto biasa salat tahajud dua rakaat atau rakaat, malamnya antara bodoh melihat tarawih, ganto salat tarawih di rumah sih 20 rakaat sih. Budak ambil pohon malam. Ya, didik roh. Rencana berinfak dalam Ramadan sehari 5.000. Begitu. Ternyata hari ini lupa, nggak berinfak. Besok berinfaknya 15.000.
Seharusnya kan 10.000 karena hari ini yang kemarin, tapi 15.000. Kenapa? Paksakan diri, hukum diri, jangan mudah membuat kesalahan. Kita atur manajemen diri kita. Setiap kita bikin satu keburukan, lakukanlah 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama menutupi kesalahan, kebaikan yang kedua untuk saving, tabungan amal soleh kebaikan kita di akhirat. Dan itu imbang kebaikan yang keburukan ya. Dan bikin lebih satu. Nah, seperti itu. Ya, kita hukum diri kita. Anak-anak udah target 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz yang kecil, nggak sampai dihukum ya. Apa hukumannya? Hukumannya baca lagi lebih banyak lagi. Nah gitu. Ya, hukumannya kamu nggak boleh keluar sore ini. Hukumannya kamu tadi kan biasa kalau buka dengan ini ya, dengan apa? Cendol. Hari ini kamu nggak boleh minum cendol, nggak boleh kentakan. Kamu tadi nggak menyelesaikan bacaan kamu Quran setengah juz yang kelas 2. Yang SMP kamu 1 juz kamu nggak terpenuhi, nggak boleh. Sehingga jadi hukuman. Atau apa lagi yang baik yang lain, suruh menghafal, bersih nyumbang dan sebagainya. Hukuman-hukuman yang mendidik kita lakukan. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi muaqabah, jangan gampang jadi. Ya. Saya baca dalam sejarah Sayyidina Umar pernah mewakafkan kebunnya karena dia terlambat, tidak salat berjamaah satu waktu. Karena bagi ulun-ulun mulia akrobin begitu mukarrobin yang kekuwajib itu kadang. Sehingga waktu saat sebuah waktu yang tidak di kublo kebun rumah yang sangat luas.